we start our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, let's be pray together first. Okay, let's pray together. Start. Finish. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan sesuatu informasi kepada kalian, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas bahasa Inggris untuk kelas 8. Kita menyebutnya dengan keyakinan kelas mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi keyakinan kelasnya ini tidak perlu menggunakan bahasa Inggris, cukup kita menggunakan bahasa yang kita pahami, pakai bahasa Indonesia, ya. Jadi ini nanti saya akan membagikan post-it atau sticky note kepada kalian. Silakan kalian tuliskan keyakinan apa yang ingin kita jelaskan, ya. Sebelumnya saya akan jelaskan apa sih keyakinan kelas itu. Ada yang tahu nggak apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Jadi keyakinan kelas ini semacam peraturan yang kita buat bersama, kita sepakati bersama, dan kita lakukan juga bersama-sama. Jadi nanti jika ada yang melanggar atau tidak melakukan keyakinan yang kita buat, maka solusinya juga kita akan selesaikan bersama. Oke, dari sini paham? Paham. Baik. Oke, baik. Jadi saya akan membagikan sticky note ini kepada kalian. Satu anak akan mendapat 1 lembar, ya. Tugas kalian adalah silakan menuliskan keyakinan apa yang ingin kalian tulis, dan kita
Oke, baik. Silakan. Baik, Mas. Ayo, Mas. Ya. Makannya sama sini. Ayo. Ya, saya. Oke, baiklah. Kita sudah membuat dan menuliskan keyakinan kelas. Sekarang kita baca ya keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris yang pertama adalah harus tertib. Siap? Siap. Yang kedua menjadi murid yang beriman dan bertakwa. Siap? Siap. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Siap? Siap. Kemudian memakai kerudung sekolah. Siap? Siap. Kalau memakai kerudung jelas bagi siswi ya, bagi murid yang perempuan. Oke, selanjutnya memotong rambut supaya rapi. Siap? Siap. Berikutnya saling menghormati teman. Siap? Siap. Masuk kelas tepat waktu. Siap. Oke. Berikutnya menghormati bapak dan ibu guru. Siap? Siap. Menjadi murid yang kreatif. Siap? Siap. Kemudian menjadi murid yang mandiri. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nurhayati, Kepala SMP Islam Dahlan Syafi'i, Mojosari, Mojokerto. Dari pengimbasan yang telah dipaparkan oleh Bunia Zakiyah tentang penanaman budaya positif dan keyakinan kelas dapat memberikan manfaat untuk menciptakan lingkungan positif di lembaga SMP Islam Dahlan Syafi'i. Banyak hal yang saya dapat tentang apa itu kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Semoga semua hal tersebut dapat memberikan dampak positif dalam pembelajaran di SMP Islam Dahlan Syafi'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.
Dari penghimasan yang telah dipaparkan oleh Bunia Zakiyah tentang penerapan budaya positif dan keyakinan kelas dapat memberikan sebuah manfaat, yaitu tentang menciptakan lingkungan yang positif di lembaga SMP Islam Dahlan Syafi'i. Dari beberapa hal tersebut, saya dapat ilmu baru tentang apa itu kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Semoga semua hal tersebut dapat memberikan sebuah pembelajaran di SMP Islam Dahlan Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahila Putri Anjani, kelas 8 SMP Islam Dahlan Syafi'i, Pekukuhan Mojokerto. Dari pemaparan dan pembentukan keyakinan kelas bersama Bunia, saya bisa merasakan bahwa hal tersebut akan dapat memberikan dampak positif di lingkungan belajar kami. Karena keyakinan tersebut, kami yang membuat dan menyepakatinya bersama, semoga kami bisa menjalankan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala SMP Islam Dahlan Syafi'i yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenankanlah di sini saya untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah sebagai tugas aksi nyata modul 1.4. Perkenankan saya untuk menjelaskan sambil duduk, ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi lulusan modul 1.4. Jadi modul ini menjelaskan atau memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif ini ditujukan agar terciptanya lingkungan yang positif, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi pada modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Jadi memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman, serta mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini setiap modul itu memiliki saling keterkaitan. Jadi pedomannya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan atau memaparkan bahwa pendidikan itu adalah segala sesuatu yang berpusat pada siswa. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita harus mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan bagi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Capaian berikutnya yakni memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini saya langsung saja ke pertanyaan pemantik. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kira-kira menurut panjenengan, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Yang namanya hukuman itu kan ya gini, untuk menegakkan disiplin itu memang perlu adanya hukuman. Cuman hukuman yang bagaimana ini harus diperjelas lagi. Ada hukuman fisik atau hukuman non fisik, atau semacam kayak gini. Apa namanya itu hukuman-hukuman yang sifatnya berupa kekerasan atau yang berupa didikan. Nah ini yang perlu kita perjelas lagi. Cuma bahasanya gini, anak-anak sekarang kalau misalkan kita didik, kita hukum hanya dengan semacam pemberian tugas, dioreng-oreng, tuas gopel. Nah permasalahannya lagi ketika kita hukum dengan kekerasan, entah itu dijewer, entah itu kemudian di setrap sambil ngomong hormat di lapangan terus kepanasan, ini juga akan menjadi pertimbangan. Akhirnya orang tua ini anak kok digebui, anak kok dicari no. Nah ini masalah, ini juga masalah. Nah hari ini guru koyok-koyok ini gak pakai anak obah, gak iso obah gitu untuk terkait masalah ini. Cuman memang harus ada ketegasan, entah itu dari lembaga bawah untuk masalah memberikan hukuman kepada siswa. Paling tidak memang harus diperbincangkan dengan wali murid. Karena kalau misalkan ini tidak ditemukan, titik-titik dijawab-tidak dilaporkan polisi. Dan kan kayak gini ini kan riskan, sangat riskan. Mungkin ngomong masalah hukuman penting juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu persepsi hukuman menurut Pak Muji. Nah, sekarang nanti kita akan bahas apakah hukuman itu efektif bagi anak-anak atau tidak, atau ada suatu hal lain yang bisa kita lakukan demi menegakkan disiplin positif pada para murid. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira panjenengan setuju atau tidak? Setuju. Jadi lebih ke hal positif hukumannya. Kalau yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward, memberikan reward pada murid. Apakah ini bisa meningkatkan motivasi belajar? Setuju. Baik. Nah, untuk topik modul ini, yang pertama adalah membicarakan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu guru sedang menggenggam, memegang sebuah benda yang dirasa itu sangat penting dan berharga bagi panjenengan. Jenengan bisa memegang sesuatu, kemudian silakan genggam dengan erat. Kira-kira apakah Anda bisa membuka genggaman ini? Misalnya gitu ada orang lain yang ingin menggenggam, yang ingin membuka genggaman tangan panjenengan, apakah Anda ini bersedia untuk membukanya atau tidak? Misalnya jenengan itu pegang sesuatu, misalnya cincin ya, cincin. Nah cincin ini kan benda yang berharga. Kemudian jenengan pegang erat, digenggam erat. Kira-kira kalau misalnya saya mau meminta cincin panjenengan, apakah jenengan dengan oh yes, dikasihkan saja, atau jenengan itu mau menggenggamnya terus, mempertahankan? Kira-kira bagaimana?
Jadi tergantung dari tujuannya. Terima kasih Bu Ira. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat kegiatan kepala tangan ini yang sudah dipaparkan pada slideshow, jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi yang seperti dipaparkan Bu Ira, bisa membuka kepalan tangan tersebut tergantung dari tujuan. Nah, jadi ilusi tersebut itu merupakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi tersebut bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi tentang menggenggam tangan itu tadi bisa diibaratkan jika kita sedang mengontrol murid kita. Kadang kita bisa memaksa mereka, merayu, atau mengancam dan lain sebagainya. Dan intinya adalah siapakah yang bisa mengontrol genggaman tangan ini? Kira-kira siapa yang bisa mengontrol? Iya. Jadi meskipun sekuat tenaga orang yang berada di lingkungan sekitar kita ini menekan kita untuk membuka genggaman tangan kita, tapi jika kita kekeh untuk tidak membukanya, bisa mengontrol diri kita, maka genggaman tersebut tidak akan terbuka. Jadi intinya adalah ada pada diri kita sendiri. Seperti halnya murid. Murid juga semacam itu. Jadi kita tidak bisa mengepush mereka atau menekan mereka untuk menjadi seperti A, B, C. Karena pada sejatinya mereka ini sudah memiliki bekal, bakat, minat, kemampuan, keterampilan. Tapi kita tujuannya adalah menuntun mereka. Jadi mereka ini bukan gelas kosong atau botol kosong yang harus diisi. Mereka ini sudah punya isi sendiri. Tapi bagaimana cara kita mengolahnya, semacam itu. Nah, bisa diperhatikan di slide-nya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini semacam seperti halnya yang terjadi pada diri saya sendiri. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki paradigma bahwa murid harus bisa sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Jadi murid harus menuruti apa yang saya mau, harus berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan masing-masing. Nah, sebagai guru kita harus bisa memahami tentang pandangan siswa. Jadi kita akan tahu, oh tujuannya akan semacam ini. Kita memperlakukan anak-anak semacam ini. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya semacam itu. Itu berlaku diri saya sendiri. Kadang anak melakukan suatu hal yang salah, itu sudah saya anggap sudah melakukan kesalahan. Misalnya tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas, itu sudah menjadi kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak itu memiliki tujuan dalam melaksanakan atau bersikap atau berperilaku. Jadi anak misalnya menurut pandangan kita dia berlaku atau bersikap salah, tapi dia memiliki tujuan kenapa dia ini melakukan hal tersebut. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi berdasarkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sesuai dengan ilusi mengepalkan tangan tadi. Jadi yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi untuk
menciptakan sistem pembelajaran yang nyaman, budaya positif di lingkungan sekolah, itu butuh adanya kolaborasi dengan peserta didik, kolaborasi dengan rekan guru, kolaborasi dengan pemangku jabatan di sekolah, kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini dengan adanya kolaborasi maka akan bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang nyaman dan aman bagi siswa. Untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Karena setiap orang tadi kan memiliki tujuan masing-masing. Oke, selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, ini teori kontrol atau teori pilihan yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini adalah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Ini berdasarkan teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kadang anak melakukan sesuatu hal agar dia terhindar dari hukuman. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau kamu mengerjakan soalnya tepat waktu, nanti saya akan kasih reward semacam ini. Nah, itu berarti motivasi yang tumbuh karena anak ini mengharapkan imbalan. Kemudian yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini merujuk ke nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita bisa susun suatu keyakinan kelas. Berikutnya, teori kontrol berikutnya ya, ini model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini akan masuk pada 5 posisi kontrol. Jadi guru ini bisa menempati 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini menduduki posisi kontrol yang paling ideal daripada posisi kontrol yang lain. Nanti kedepannya akan diterapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jika kita misalnya posisinya sebagai penghukum, nah ini acuannya adalah aturan sekolah. Ketika anak melanggar aturan, maka dampaknya adalah mendapatkan hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, misalnya kamu gak kasihan sama saya, dari tadi jelaskan kamu gak mau dengarkan, nah itu kan membuat anak menjadi merasa bersalah. Sebagai teman, nah kita mencoba untuk akrab, menjadi teman bagi para siswa. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, ini guru memposisikan diri sebagai pemantau. Oh, si A melakukan kesalahan, si B melakukan kebaikan. Jadi ini berdasarkan data-data atau jurnal pribadi. Jadi beliaunya ini memiliki data si A, si B ini. Ketika beliaunya ini mengetahui bahwa salah satu muridnya melakukan kesalahan, maka beliau memberikan konsekuensi dari apa yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau manajer ini posisi kontrol yang paling ideal. Jadi beliau ini tidak memposisikan diri sebagai penghukum, tidak menghukum, tapi lebih menyadarkan kesadaran diri siswa. Nah, ini terbentuk dengan menyusun keyakinan kelas yang disepakati bersama siswa, dan ketika menghadapi permasalahan siswa bisa menerapkan proses segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Jadi menanyakan kenapa kok seperti ini gitu. Terus yang kedua validasi kebutuhan. Kenapa kok? Pasti ada alasan kenapa kamu kok melakukan hal tersebut. Nah, itu memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan kepada siswa, coba dengan kamu melakukan hal seperti ini,
keyakinan kelas apa yang sudah tidak kamu jalankan. Nah, jadi akan tumbuh kesadaran diri siswa tersebut untuk bisa membenahi diri, merefleksi tindakannya, semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang memiliki gambaran berbeda. Ini merujuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap siswa, setiap individu itu memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dilengkapi, yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Ini tentang disiplin positif. Nah, ini adalah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini itu digunakan untuk menyusun suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini seperti halnya dengan peraturan, cuma kita menyebutnya dengan keyakinan kelas. Jika sesuatu hal itu kita yakini, maka bisa kita jalani dan kita hindari untuk hal yang buruk. Untuk nilai-nilai kebajikan yang diterapkan atau yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal sebagai istilah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan. Ini bisa dimasukkan ke dalam visi agar bisa terrealisasi. Untuk profil pelajar Pancasila yang pertama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini adalah fondasi utama tentang agama, tentang keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yakni mandiri. Jadi diharapkan agar peserta didik ini bisa mandiri, tidak bergantung pada guru atau yang lainnya. Jadi mereka ini bisa melakukan sesuatu hal secara mandiri. Kemudian bernalar kritis. Jadi diharapkan nanti dalam menghadapi suatu permasalahan atau pembelajaran, diharapkan para siswa ini bisa kritis dalam menanggapi berbagai hal. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Kita hidup di Indonesia dengan beraneka ragam suku, budaya, dan lain sebagainya. Maka kita harus menjunjung tinggi kebinekaan agar kita bisa bersatu mencapai suatu tujuan. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong, berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang positif, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan juga menjadi pelajar yang kreatif. Berikutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini kita akan membedakan seperti apa hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Jadi ini motivasi anak untuk melakukan hal yang terbaik, tapi motivasinya ini datang dari luar dirinya.
Jadi dia ini menghindari sesuatu agar tidak dihukum, melakukan sesuatu agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, motivasi semacam ini merupakan motivasi eksternal, jadi tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Untuk yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kira-kira apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masuk ke dalam motivasi eksternal, karena anak ini masih mengharapkan imbalan dari apa yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang semacam ini itu masuk ke dalam motivasi internal. Jadi sudah muncul kesadaran diri anak. Kira-kira kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya akan mencapai tujuan seperti ini. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran semacam ini memang agak susah. Bukan agak ya, susah ya. Kadang anak itu perlu untuk ditekan, perlu untuk dipaksa untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu tidak dididik untuk menerima perintah dari orang lain, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Artinya adalah menumbuhkan kesadaran untuk melakukan suatu hal. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah tidak sama dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan diberikan kepada anak karena dia melakukan kesalahan. Tapi restitusi ini adalah proses memperbaiki kesalahan anak berdasarkan kesadaran dan juga mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang telah disepakati atau peraturan yang telah disepakati. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman itu kan dilakukan untuk menebus kesalahan. Misalnya datang terlambat, hukumannya adalah misalnya lari muter lapangan atau membersihkan ruangan, membersihkan toilet, itu menebus kesalahan. Tapi kalau restitusi itu adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawarkan, kamu sudah melakukan kesalahan ini, sudah tidak menjalankan keyakinan kelas ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kita memberikan tawaran. Jadi bukan paksaan, kamu harus lari, putar lapangan. Itu hukuman. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun seorang anak agar tumbuh rasa kesadaran dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar. Kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kebutuhan dasar apa yang tidak terrealisasi, yang tidak bisa dicapai anak sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas yang saya bicarakan tadi. Keyakinan kelas itu semacam kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru bisa melaksanakan atau melakukan kesepakatan kelas. Misalnya dalam pembelajaran atau mata pelajaran panjenengan. Panjenengan bisa melakukan kesepakatan kepada mereka. Kira-kira apa yang harus kita jalani?
Ini memang semacam peraturan, tapi kita menyebutnya dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi mereka akan bisa berpikir kira-kira jika mereka melanggar, konsekuensi apa yang bisa mereka lakukan untuk menebusnya. Oke, misalnya jika ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya sudut baca. Di kelas kan ada sudut baca. Apabila anak-anak selesai membaca, biasanya kan kita memberikan peraturan selesai membaca silakan kembalikan ke tempatnya. Nah, ini dalam keyakinan kelas itu masuk ke dalam nilai tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain ketika pembelajaran. Ada teman yang suka usil sama temannya. Nah, itu kita memberikan peraturan dilarang mengganggu orang lain. Tapi dalam keyakinan kelas kita menyebutnya dengan menghormati orang lain. Misalnya lagi kesepakatan tentang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam keyakinan kelas kita menyebutnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu kita sebutkan dalam peraturan, namun dalam keyakinan kelas kita bisa menyebutkan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu masuk ke dalam keyakinan kelas berupa kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu sama halnya dengan menghormati orang lain dan bersabar. Jadi lebih diperhalus bahasanya. Ini berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa yang kita sebutkan dalam keyakinan kelas itu merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Utamanya adalah nilai-nilai kebajikan yang merujuk pada profil pelajar Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Penghargaan menurunkan kualitas. Kadang anak itu jika kita sering memberikannya reward, maka mereka itu lebih ketergantungan. Jadi lebih mengharapkan. Jadi tidak bisa memunculkan motivasi dari dalam diri. Misalnya, jika anak bisa menjawab kita kasih sesuatu A misalnya, bisa menjawab kita kasih bintang, bisa menjawab lagi kita kasih apa. Nah, mereka akan lama-lama itu bergantung pada penghargaan tersebut. Jadi motivasi yang mereka miliki hanya motivasi eksternal saja karena mereka tergantung pada penghargaan. Jadi tidak akan muncul, mereka tidak akan meningkatkan kualitas mereka, malah akan menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak ini kurang bisa menjadi kreatif karena kontrolnya ada pada guru. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, seperti yang sudah saya paparkan. Jadi motivasi intrinsik itu tidak akan tumbuh jika anak itu ketergantungan pada penghargaan atau reward. Nah, ini contoh tindakan. Misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman. Ini membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Kalau hukuman itu gini, kalau hukuman itu misalnya anak terlambat datang ke sekolah. Nah, hukumannya itu keluar dari ranah. Misalnya disuruh menulis kalimat semacam ini atau disuruh membersihkan kelas. Nah, ini hukuman. Jadi tidak satu jalur dengan apa yang dilanggar. Tapi kalau konsekuensi, ketika anak lalai mengerjakan tugas, konsekuensinya adalah misalnya disuruh mengerjakan halaman yang lain, ditambahi lagi, itu konsekuensi. Jadi masih ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya kalau hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kan tidak ada hubungannya. Terlambat hadir dengan lari mengelilingi lapangan. Itu masuk ke dalam hukuman. Yang kedua, untuk contoh konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Ini masih berhubungan. Misalnya ulangan, kertas temannya disobek misalnya. Nah, si anak yang menyobek ini
yang baru. Ini konsekuensi, jadi masih ada keterkaitan kalau konsekuensi. Berikutnya lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi anak ketika mengerjakan tugas sama temannya, dia menumpahkan, tidak sengaja menumpahkan botol minuman temannya, akhirnya meja temannya basah. Nah, konsekuensinya adalah membersihkan tumpahan air tersebut. Itu konsekuensi. Jadi ada keterkaitan. Ya, kalau hukuman itu enggak. Kalau hukuman misalnya melakukan hal A, guru memberikan sanksi yang lain gitu. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu lebih menyakitkan, suatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi semacam kayak penebusan kesalahan kalau konsekuensi itu. Membuat anak sakit, hukuman membuat anak sakit. Sakit di sini itu bisa secara fisik dan juga psikologi. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya sebentar saja karena dia sudah melakukan kesalahan. Tapi untuk jangka panjang tidak. Tapi kalau hukuman ini bisa mengacu ke jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu merupakan stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini kecil deh, tidak terbaca ini. Oke, ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu masuk ke identitas sukses. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka pendek, tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi karena apa? Dalam proses restitusi itu anak ditumbuhkan kesadaran dirinya, melakukan refleksi diri untuk karena dia ini telah melakukan suatu tindakan kesalahan semacam itu. Jadi kalau hukuman ini lebih ke segi negatif, kalau konsekuensi ini netral karena anak melakukan suatu hal, nah konsekuensinya ya membenahi kesalahannya tadi. Kalau restitusi ini ranahnya positif. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kadang dari kebutuhan dasar inilah anak itu melakukan suatu tindakan kesalahan. Misalnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kasus-kasus siswa yang terjadi di sekolah itu akibat mereka ini tidak tercukupi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, mohon maaf jika ada siswa yang misalnya broken home. Nah, itu kan mereka tidak terpenuhi untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dia melampiaskan untuk melakukan kesalahan di sekolah. Atau misalnya lagi dia ini merasa bosan atau apa gitu. Nah, itu kan kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan suatu kesalahan. Semacam itu. Jadi kebutuhan dasar ini seyogyanya terpenuhi. Ini 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada penghukum seperti yang sudah saya paparkan, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan posisi manajer. Biasanya kalau menduduki posisi penghukum, guru itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk ke posisi kontrol penghukum. Ini kadang saya juga
melakukan hal semacam ini. Jadi saya itu pernah menempati posisi sebagai penghukum ya. Terus membuat merasa orang bersalah. Kalau menjadi posisi membuat orang merasa bersalah, kira-kira guru ini melakukan apa? Biasanya berceramah atau mengatakan seharusnya kamu tuh begini. Ibu merasa kecewa kepada kamu. Nah itu guru menempati posisi sebagai membuat merasa bersalah. Kita juga biasanya juga melakukan hal semacam ini. Terus untuk posisi kontrol sebagai teman, itu membuat seakan-akan atau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu gini gitu. Itu memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu menghitung data dan mengukur. Seperti yang saya paparkan tadi, jadi guru ini memiliki data atau jurnal kelakuan siswa. Jadi dari data tersebut guru ini bisa mengetahui oh si A ini melakukan kesalahan semacam itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal. Posisi yang paling ideal bagi seorang guru untuk mengatasi atau menangani kasus-kasus peserta didiknya. Oke, kita lanjutkan saja untuk ke segitiga restitusi. Nah, untuk posisi manajer itu biasanya melaksanakan proses segitiga restitusi untuk menangani kasus peserta didik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya bisa bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas. Terus yang kedua, setelah itu kita masuk ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita menanyakan alasan kenapa sih murid tersebut melakukan tindakan kesalahan tersebut, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu masuk ke dalam validasi kebutuhan. Nah, kemudian kita baru menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini merujuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan para murid. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini di sini anak itu muncul rasa kesadaran dirinya, dia bisa merefleksi kesalahannya dan lain sebagainya. Ini adalah contoh menstabilkan identitas, ya. Jadi kita masuk ke contoh video saja. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini posisi sebagai penghukum. Mohon maaf, tidak keras ya suaranya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan salah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dokumen eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, dari video yang terpapar barusan tentang 5 posisi kontrol guru, dari yang pertama posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan juga posisi manajer. Yang paling ideal itu adalah sebagai posisi manajer, di mana kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri dan juga mengajarkan pada anak untuk bisa merefleksi. Kira-kira ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus melakukan apa? Apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka? Jadi lebih menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menempati posisi-posisi kontrol yang lain. Karena posisi kontrol manajer ini memang kita butuh untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan para siswa, membuat keyakinan kelas. Nah, ini sebagai rujukan atau sebagai pedoman untuk melaksanakan posisi kontrol ini melalui segitiga restitusi. Baik, dari pemaparan
sudah saya paparkan tentang nilai-nilai kebajikan, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo Pak Habib. Mungkin pakai mic ya Pak, biar nanti terekam suaranya. Semata-mata untuk menghidupkan suasana. Ada beberapa hal untuk intervensi saya selaku bagian dari mata guru. Apa yang saya lakukan ketika anak melakukan kesalahan, memang tidak harus poin 1 hukum, kemudian merasa bersalah dan lain-lain. Mungkin variasi dari 5 varian itu. Yang pertama memang kadang-kadang saya hukum, tapi yang sering saya lakukan itu anak merasa bersalah. Tapi ketika sudah merasa bersalah, akan saya kasih motivasi bahwa seringkali anak-anak itu tidak taat kepada guru, tidak taat kepada orang tua. Pasti kalau di kelas tidak taat pada guru, pasti di rumah juga tidak taat pada orang tua. Sehingga kesalahan-kesalahan itu saya paparkan, yang intinya nanti pada poin akhirnya dia harus melakukan perbaikan. Contohnya begini, ridhonya orang tua itu karena ridho Gusti Allah, ridhonya Gusti Allah karena ridhonya orang tua. Itu sering saya lakukan sehingga anak-anak merasa bersalah. Kemudian saya motivasi, nah, apa yang harus kamu perbaiki? Yang kamu harus perbaiki adalah begini. Itu barangkali yang sering saya lakukan. Untuk menjadi manajer saya kira sangat sulit, dan itu bukan berarti tidak mungkin, tapi yang harus diperbaiki adalah sekolah kita ini adalah sekolah menengah ke bawah. Artinya siswa-siswa yang ada di sekolah kita ini adalah siswa-siswa yang memang perlu penanganan khusus dalam hal kedisiplinan. Untuk itu kita sangat sulit untuk menerapkan yang namanya manajer itu ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Habib untuk masukannya. Memang untuk prakteknya memang kita ini tidak terpacu pada satu posisi kontrol yang harus posisi kontrol manajer, tapi memang kita seringkali mengkombinasikan posisi kontrol tersebut. Kadang kita ada pada posisi kontrol penghukum, kadang sebagai pemantau, kadang juga memposisikan diri sebagai teman. Nah, tapi posisi kontrol manajer ini itu menjadi misalnya gitu tujuan yang ingin kita capai. Maksudnya adalah suatu perbaikan yang memang tidak mengelak lagi kalau misalnya kita kadang menghukum anak-anak, membuat mereka merasa bersalah. Tapi intinya nanti kita berjalan bersama, melakukan suatu kolaborasi untuk bisa mencapai posisi manajer. Setidaknya kita bisa melakukannya, meskipun tidak misalnya gitu secara maksimal, tapi kita bisa menerapkannya semacam itu. Baik, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Sudah cukup ya. Jadi itu adalah paparan tentang budaya positif di sekolah. Memang menerapkan budaya positif melalui segitiga restitusi dan posisi kontrol itu memang bukan suatu hal yang mudah, semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi butuh effort bagi berbagai pihak, mulai dari pemangku jabatan, pemegang stakeholder sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta kepala sekolah. Kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan para siswa. Karena kalau misalnya muridnya tidak mau bekerja sama, dan kita kalau misalnya menerapkannya mau seperti apa jika mereka tidak mau diajak bekerja sama. Maka kita perlu untuk menggali atau merangkul mereka untuk bisa
bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian juga perlu adanya sosialisasi kepada orang tua, karena waktu siswa itu lebih banyak berada di rumah. Jadi lingkungan yang membentuk mereka itu kita juga perlu melakukan kolaborasi dengan orang tua, itu biar bisa mendukung kita untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Misalnya di sekolah sudah kita canangkan budaya positif, mereka sudah baik, tapi di rumah sudah ada yang memperhatikan, anak mulai teledor lagi, jadi kurang ada penguatan. Jadi kolaborasi dari pihak-pihak ini itu sangat penting demi terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan. Mungkin bila ada kritik dan saran bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas waktu panjenengan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.